Berapa lama Ibu udah mualaf ini? Dalam 20 tahun, lebih begitu. Wow. Tapi saya tidak hafal apa-apa pun. Saya tidak tahu, saya tidak pandai. Sembahyang pun saya tidak pandai. Iya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, ini adalah konten yang cukup miris sahabat, bisa kita katakan. Karena adanya seorang mu'alaf, dia sudah mu'alaf selama 20 tahun sahabat kurang lebih. Kemudian dia ingin murtad kembali sahabat. Ini cukup bingung sebenarnya sahabat. Cukup membingungkan dan cukup miris kalau misalkan kita pikir-pikir dengan akal sehat sahabat. Kenapa dia ingin meninggalkan agama Islam yang memang sudah benar agama dari langit? Selain daripada agama Islam maka akan tertolak, yaitu agama yang tidak diakui. Agama ciptaan manusia selain daripada agama Islam. Karena cuma agama Islam satu-satunya yang merupakan agama yang diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam. Selain daripada agama Islam, maka akan tertolak, tidak akan mampu menolong kita menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, tidak perlu memperpanjang kata sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan video sahabat. Kemudian kita akan komentari dan kita akan mencatat poin-poin kenapa si ibu mu'alaf ini sahabat dia ingin meninggalkan agama Islam. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Saya pun dulunya memang Kristen juga, tapi disebabkan ikut suami. Saya masih mualaf, tapi saya selalu ikut channel Pak Yusuf lah. Tapi ya rajin saya mengikuti channel Pak Yusuf, dan bulan 12 kemarin saya kembali disadarkan gitu. Cuma sampai saat ini saya masih tetap berdoa. Puji Tuhan, haleluya Bu. Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya, saya masih berdoa juga, masih rajin berpuasa juga. Sebab dalam rumah kami ini semuanya masih Muslim. Rumah saya lah, anak-anak saya pun gitu. Tapi Maaf Bu Sally, boleh tanya? Berapa lama Ibu udah mualaf nih? Dalam 20 tahun, lebih begitu. Wow. Luar biasa. Udah hafal sholawat dah Bu ya? 20 tahun berarti hampir sama kayak saya ya. Ibu 20 tahun menjadi mualaf, saya 20 tahun jadi Kristen. Tapi saya tidak hafal apa-apa pun. Saya tidak tahu, saya tidak pandai. Sembahyang pun saya tidak pandai. Iya. Sholat pun tidak pandai. Iya Bu. Boleh saya kasih tahu nih Bu, hafal sholawat ini nggak Bu? Sholatullah, salamullah ala Rasulullah. Udah hafal Pak kalau kayak gitu Mas semua juga. Ya, saya hafal juga. Ala yasin habibillah. Hafal Bu ya itu ya? Hafal. Iya, oke, hafal artinya tapi tahu. Laila itu enggak. Hafal tapi artinya tahu. Hafal saya tidak tahu artinya Pak. Aduh. Bagaimana itu Bu? Iya. Jadi gini Bu, saya kasih tahu Bu. Sholatullah, salamullah, rahmat Allah itu dan keselamatan Allah ala Toha Rasulullah, kepada Toha utusan Allah, bukan Muhammad utusan Allah itu. Toha Bu. Betul, terus terang Pak, saya
Saya selama 20 tahun mualaf, sholat pun saya tidak pernah jaga sholat. Syukur. Kalau tidak pernah sholat berarti ibu tidak akan masuk neraka. Ya. Karena ada ayatnya. Iya, karena ada ayatnya bahwa orang sholat itu akan celaka. Fawailul muslimin. Kita dengerin keluh kesahnya Bu Sally dulu kali ya. Iya, silakan. Kalau mau diceritakan Bu, semuanya menyedihkan lah. Betul-betul menyedihkan. Enggak, sekarang jangan sedih lagi udah. Yang lalu biarkan berlalu. Dan itu pun sudah berlalu Pak Kace, sudah berlalu. Iya, hidup baru lah sekarang. Cuma salam merdeka Bu. Iya. Cuman saya mau dibaptis tapi jauh Mbak, tempat saya jauh Bu. Nggak usah Pak Yusuf biar datang ke sana Bu, jangan takut. Kami di negeri jiran ini Bu. Di negeri jiran kami ini. Iya. Saya di Sabah nih Bu. Oh Sabah, ya. Saya juga dekat Batam. Beberapa waktu lalu juga ada orang dari Sabah juga mau ikut Yesus Pak, Bu, itu di channel saya. Oh iya Bu, nanti saya pun selalu ikut di Sabah Bu, ada pendeta Jetli teman saya Bu di dari GBI. Di mana itu Pak? Di Sabah. Mana itu, Pak? Saya di Lebuan ini Pak. Pendeta Jetli. Saya di Lebuan nih Pak, di Pulau Lebuan. Oke, nanti saya akan koordinasi dengan beliau kalau memang Ibu benar-benar mau dibaptis. Saya mau Pak, tapi masalahnya suami saya belum tahu, anak-anak saya pun belum tahu. Satu orang saya anak saya perempuan tuh pun kami berdua saja. Gini Bu, berdoa. Suaminya kasih tahu aja biar ngobrol dengan saya. Iya. Keras Pak hatinya, keras. Gak apa-apa, keras itu bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada mustahil Bu. Iya, saya tahu juga Pak. Saya selalu berdoa buat mereka. Iya, saya percaya betul. Satu orang diselamatkan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Iman itu pasti terjadi, tenang. Beda dengan di sana Bu. Kalau di sana, jadi kayak saya percaya. Kalau saya murtadin Bu ya, itu katanya mereka bilang katanya kasihan orang tua kamu Fatimah, jadi masuk neraka gara-gara kamu, malah begitu Bu. Dulu mama saya mati-matian memang menentang saya untuk masuk Islam lah, mati-matian. Dan menyesal lah, betul-betul menyesal tuh di belakang kan, tidak pernah di depan tuh menyesal kan, mesti di belakang. Dan saya bersyukur. Ibu Sari, Pak Yusuf. Ya, nanti gini Bu, Ibu bisa chat kami, nomor WA kami kan ada di layar ya. Ibu bisa chat kami. Nanti kami informasikan ke Pak KC nomor Ibu, nanti bisa hubungkan dengan teman yang di Sabah sana ya. Iya, Pak Pendeta Jetlik. Supaya nanti kalau memang mau dibaptis bisa ini. Tapi begini Pak, saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau dibaptis sebelum suami saya terima Tuhan, sebab saya mau sama-sama dibaptis kalau boleh. Dan saya minta tolong didoakan lah. Sudah, iya. Oke. Tapi begini Bu, saya jelaskan sedikit ya. Keselamatan itu masing-masing ya Bu. Karena kalau Ibu tunggu suami bertobat dulu, kalau suami Ibu tidak dipilih Tuhan, itu juga nanti bagaimana? Saya yakin Pak dia akan dipilih Tuhan Pak. Ada masanya mungkin. Gak apa-apa. Kalau memang Ibu yakin sih. Kalau Ibu yakin tidak ada masalah, cuman saya sebagai hamba Tuhan kasih masukan, kalau bisa, kalau Ibu sudah tergerak mau dibaptis, Ibu dibaptis aja. Jadi kalau memang suami belum tahu, ya Ibu dibaptis secara ini aja, secara sendiri aja, tidak usah disampaikan dulu ke ini. Sembunyi-sembunyi dulu, banyak yang kejadian gitu. Ya, sembunyi aja dulu, artinya yang penting Ibu sudah diselamatkan. Iya Pak, saya berpikir juga seperti itu Pak. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat kesaksian dari si Ibu Murtadin ini. Sahabat. Dari si Ibu Mu'alaf ini sahabat, bagaimana cerita saat beliau berada dalam agama Islam selama 20 tahun tidak bisa sholat sahabat, apalagi mengaji. Ya pastinya tidak bisa ngaji juga sahabat. Karena tadi ditanyakan sholawat aja sahabat tidak tahu artinya dan dia tidak hafal apapun sahabat. Dia tidak menghafal ya mengenai ilmu-ilmu syariat dalam agama Islam sahabat. Ini sangat disayangkan sahabat. Kemudian saya juga mencatat sahabat ketika Pak Kaci
Pak Kaci, ya mungkin ini Bapak ini sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan tidak sholat, si ibu ini kan tidak sholat, si ibu mu'alaf ini sahabat. Nah, si Bapak Kaci ini sahabat, dia mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat tidak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal ayat tentang sholat ini sahabat, sangat-sangat jelas. Perintah sholat jelas, bagaimana cara melaksanakan sholat jelas dalam Islam. Kemudian ancaman orang yang tidak sholat, bahkan orang yang meninggalkan sholat itu sangat-sangat jelas sahabat. Seperti salah satunya terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Shadaqallahul azim. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami tidak melaksanakan sholat, atau kami orang-orang yang melalaikan sholat sahabat. Dan kemudian kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi sangat jelas sahabat, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang melalaikan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ini Allah yang berkata, ini firman Allah sahabat, bukan perkataan manusia sahabat. Ini perkataan Allah langsung sahabat. Dan Allah ketika sudah berfirman sahabat, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji sahabat. Ini sudah pasti akan terjadi sahabat. Ini adalah suatu pemahaman yang konyol dari si Bapak Kaci sahabat. Kemudian sahabat, si Bapak Kaci ini menambah lagi argumen konyolnya sahabat. Yaitu dia mengatakan, Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Dia mengatakan rahmat Allah dan ampunan Allah kepada Toha, bukan kepada Muhammad. Si Muhammad Kaci ini dia tidak sadar, atau dia tidak tahu, atau memang dia nggak paham sahabat. Bisa kita katakan botol sahabat ya. Toha ini nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Yasin juga nama lain daripada Nabi Muhammad. Kemudian ada Al-Amin, Al-Bashir, Al-Muballigh, Al-Hashim, kemudian Ahmad sahabat, dan masih banyak lainnya sahabat. Bahkan ada riwayat sahabat yang mengatakan nama lain Nabi Muhammad SAW sebanyak 201 nama. Wow, Masya Allah sahabat, sangat banyak sahabat. Jadi ini adalah kedangkalan dari ilmu si Bapak Kaci, mungkin kita pikir sahabat ya. Kembali lagi kepada si ibu mu'alaf ini sahabat. Ini sangat disayangkan sahabat. Kenapa si ibu ini tidak memperdalam tentang ilmu-ilmu keislaman? Dan kita harus adil memandang kedua sisi sahabat. Tidak sepenuhnya salah si Ibu Sarilo ini sahabat. Nah, di sini juga ada kontribusi si suaminya sahabat yang tidak mengajarkan ilmu-ilmu tentang keislaman kepada si Ibu Sarilo ini, mungkin sahabat. Saya tidak begitu paham tentang konteksnya. Tapi intinya sahabat, karena kedangkalan ilmu, rata-rata orang miskin ilmu, miskin harta, itu orang akan menjerumuskan kepada pemurtadan. Maka banyak kali orang-orang yang murtad sahabat hanya untuk menggali cuan, hanya untuk isi perut sahabat, untuk mendapatkan sesuatu nasi dan untuk mendapatkan imbalan duit sahabat. Ini sangat disayangkan. Mereka menggadaikan iman demi makan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah sahabat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada si Ibu Sarilo ini, semoga Allah membuka hidayah kembali, semoga Allah membuka hatinya, dan si Ibu Sarilo ini tidak jadi dibaptis karena dia katanya sahabat mau dibaptis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini merupakan godaan setan yang terkutuk. Nah, setan ini aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita bersama. Baik dia bentuknya jin ataupun manusia. Karena setan itu tidak hanya berwujud jin, tidak nampak dilihat, tapi juga ada setan berwujud manusia sahabat, yang mengajak kepada kemungkaran. Itu semuanya setan. Mungkin ada teman-teman Anda ya yang dia suka mengajak kepada kemungkaran, dia suka mengajak kepada perbuatan berdosa, maka dia termasuk sahabat setan sahabat. Jadi kita bukan hanya melawan bisikan-bisikan dari jin atau setan yang tidak nampak kasat mata, tapi kita juga harus
bisa melawan dari setan-setan yang memang berwujud manusia. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba